Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Podcast. Podcast Du Laut, yuk tonton. Sobat Podcast Du Laut, pada siang hari ini kita kedatangan tamu dari Universitas PGRI Ronggolawe yang akan berbincang-bincang dengan kita seputar pengabdian masyarakat yang dilakukan di SMP Negeri 2 Tuban. Hadir bersama saya pada siang hari ini, di sebelah kanan saya ada Bu Risa selaku Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris Uniru Tuban, sebelah kanannya Ibu Kristina selaku Kepala Urusan Internasional dari Uniru Tuban, dan yang paling timur dari sebelah saya adalah mahasiswa David. Kebetulan mahasiswa ini adalah Ketua ESA, English Students Association, Prodi Bahasa Inggris Uniru Tuban. Baiklah, kita mulai. Bu Risa, ingin saya mengetahui sebetulnya program pengabdian masyarakat yang salah satu sasarannya adalah di SMP Negeri 2 Tuban ini, tujuan secara makronya apa, Bu Risa? Baik, terima kasih Pak Muin sebelumnya sebagai Kepala Sekolah SMN 2 Tuban yang telah memberikan kita kesempatan untuk melakukan Penmas di sekolah ini. Tujuan kita melakukan kegiatan Penmas ini yaitu ingin memperkuat dan meningkatkan jiwa kepemimpinan siswa atau leadership skill untuk siswa, terutama untuk siswa yang tergabung dalam organisasi sekolah yaitu OSIS, juga ketua kelas dan juga pengurus kelas, sehingga nantinya mereka akan mengenal seperti apa itu konsep leadership, bagaimana mereka nanti bisa meningkatkan jiwa kepemimpinannya dan juga menerapkan di kehidupan sehari-hari di sekolah, sehingga mereka nanti tidak hanya menjadi pemimpin bagi diri sendiri, tapi juga di masa depan mereka sudah disiapkan sejak dini untuk menjadi pemimpin, karena mereka juga calon pemimpin nantinya. Gitu. Setelah melakukan kegiatan tadi, apa kesan dan pesan Bu Risa bersama tim apa tadi pada waktu berkegiatan karena kami tadi ada yang bervariasi, ada yang dari OSIS, ada yang dari Dewan Galang, kemudian juga ada perwakilan dari ketua kelas gitu. Kesan dan pesan Bu Risa apa? Ya baik, sebelumnya kami membawa tim itu dari 3 prodi Pak Min, dari prodi Pendidikan Bahasa Inggris, dari Pendidikan Biologi, dan dari Pendidikan Ekonomi. Jadi Penmas ini lintas prodi begitu, dan juga kami juga mengajak mahasiswa untuk melakukan Penmas seperti ini, karena itu juga melakukan salah satu tugas dan tanggung jawab. Nah, ketika kami melaksanakan kegiatan Penmas yang baru saja kita lakukan, itu menurut saya sangat luar biasa begitu. Jadi siswa di sini awalnya mungkin karena mereka belum mengenal kami, jadi mungkin masih kelihatan diam, responnya canggung begitu. Tapi ketika sudah kami ajak untuk berdiskusi, untuk bertanya, mereka responnya luar biasa. Bahkan ada yang sampai bertanya itu sampai berapa tadi? 5 kali Jadi antusias sekali, dan pertanyaan mereka itu bukan sekedar pertanyaan. Jadi memang yang mereka alami begitu di kelas, di organisasi, permasalahan-permasalahan apa, kendala-kendala mereka selama berorganisasi Jadi masalahnya itu memang yang benar-benar terjadi, dan kemudian kami berusaha memberikan solusi begitu sesuai dengan kondisi mereka, dan mereka tampaknya sangat puas begitu akhirnya mereka tahu bagaimana meningkatkan kualitas diri, bisa memimpin dirinya sesuai dengan ciri-ciri pemimpin yang berkualitas, jujur, mandiri, percaya diri, komunikatif. Nah, itulah harapan kami nantinya mereka bisa mengingat itu dan juga menerapkan gitu. Terima kasih
Bu Risa, sekarang ke Bu Christine. Eh, Terkait dengan tugas Bu Christine yang sekarang bagian urusan internasional di kampus Uniro. Kalau di bulan Oktober kemarin kami telah mendapatkan kepercayaan sebagai tuan rumah tamu 10 orang dari beberapa negara. Kalau dihubungkan dengan kegiatan yang untuk internasional terkait dengan prodi bahasa Inggris apa Bu yang suatu saat bisa juga kami akan mendapatkan menikmati ilmu dari kegiatan Bu Christine di kampus kaitannya dengan program yang internasional ini. Untuk kegiatan internasional yang sudah kami lakukan, di antaranya adalah International Credit Transfer, di mana mahasiswa itu bisa studi 1 semester di universitas luar negeri ya. Nah, mereka itu akan mendapatkan beberapa mata kuliah yang diajarkan oleh dosen sana, tapi tidak hanya perkuliahan antar dosen, tapi mereka juga bersatu dengan mahasiswa dari kelas di sana, misalnya dari kemarin dari Christ College ya. Di sana disatukan kelasnya, ada juga mahasiswa dari India. Nah, dari kegiatan tersebut mahasiswa sangat berkesan karena mereka bisa mempelajari budaya ya, kebiasaan mahasiswa sana. Ternyata mahasiswa sananya pemalu misalnya ya, malu bertanya, malah yang aktif nih mahasiswa Indonesia katanya banyak bertanya. Kalau yang di sana kok diam saja, tidak merespon, seperti itu. Dan para dosennya itu memuji mahasiswa kami aktif ya, aktif bertanya, aktif menjawab, dan mereka belajar dari situ untuk memberikan motivasi juga buat mahasiswa India. Mahasiswa Indonesia itu aktif ya, bertanya, aktif menjawab, yang mendorong mahasiswa mereka untuk aktif ya. Untuk korelasinya dengan di tempatnya Pak Muin, bisa juga nanti suatu hari ya, mungkin ada kerjasama dengan sekolah di luar Indonesia, di mana siswa Pak Muin bisa misalnya ya, sekitar 2 bulan ya sekolah di sana ya, bisa secara online atau langsung, sehingga mereka bisa menyatu dengan siswa di sana ya, akan belajar budaya seperti itu, kehidupan masyarakatnya seperti itu, seperti apa, siswa-siswanya seperti apa, juga belajar tentang gurunya seperti apa di sana. Nah, itu bisa bermanfaat juga one day. Siswa Pak Muin mungkin tertarik untuk pertukaran pelajar ya, antar sekolah mungkin gak usah yang jauh-jauh dulu ya, Malaysia, Singapura, Thailand selama ini. Iya. Pada saat kita kemarin ada acara dengan mahasiswa luar negeri yang ada yang sedang kuliah ekstra atau magang gitu ya, istilahnya seperti itu. Menurut Bu Christine gimana? Maksudnya animo anak-anak di sini saat melihat di ruang gamelan saat itu, bukan hanya latihan gamelan tapi mungkin komunikasinya itu kan perlu ditingkatkan menurut Bu Christine bagaimana? Untuk kesan saya tuh mereka sangat amazed ya, khususnya untuk mahasiswa asing ya, mereka sangat kagum dengan keterampilan budaya ya, budaya tradisional yang dikuasai oleh siswa di sini ya. Dan untuk siswa juga bermanfaat, jadi mereka pada saat misalnya bagaimana sih contoh memukul gong ya, bagaimana mereka bisa berkomunikasi langsung dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu adalah salah satu bentuk interaksi langsung antara orang Indonesia ya, siswa Indonesia dengan mahasiswa asing, akan mempraktekkan secara langsung dan real ya keterampilan bahasa Inggris mereka. Gitu ya. Mereka senang, saya lihat betul, senang iya. Oke, yang terakhir pertanyaan ke siapa Mas, namanya Mas? Iya, perkenalkan, nama saya David Firmawan. David. Iya. Oke Mas David, saya sudah lama tidak mengetahui karena saya juga dulu mantan ketua HMJ, saat itu namanya masih HMJ ya, belum ESA gitu. Apa terobosan yang organisasi Anda lakukan kaitannya dengan pengabdian masyarakat dan khususnya keilmuan bahasa Inggrisnya untuk life skillnya? Ya. Jadi terobosan kami dalam melaksanakan pengabdian sosial yaitu ke sekolah-sekolah yang kurang tenaga pengajarnya. Jadi kita bikin project itu kayak beberapa hari atau 1 minggu cukup untuk membantu tenaga pengajar di sekolah yang kurang tenaga memang pengajar. Kekurangan guru bahasa Inggris waktu itu. Nah, makanya tadi saya juga dapat
pengetahuan karena pengabdian sosial juga. Jadi saya bisa memberitahu nih teman-teman saya di organisasi gambarannya gimana nanti melaksanakan kegiatan pengabdian sosial itu. Soalnya kan ya teman-teman masih belum tahu nih gambarannya. Jadi mereka bingung mau gimana nih, mau ngapain. Jadi ya alhamdulillah tadi saya ikut pengabdian sosial, jadi bisa sharing sama teman-teman. Iya, mungkin salah satu yang sangat dibutuhkan oleh sekolah itu memang sekarang yang life skill, yang komunikasi ya, penggunaan bahasa asing. Jadi kalau misalnya ada salah satu program dari ESA, nanti misalnya ada mengirim 2-3 mahasiswanya untuk melatih anak-anak, kalau misalnya bisa di sekolah kami misalnya itu bisa. Jadi kami juga ada kegiatan yang untuk menunjang bahasa Inggris, tapi masih sekedar untuk yang games, untuk yang English for fun ya. Jadi belum berkomunikasi yang kalimat-kalimat kompleks gitu, tapi yang sederhana. Itu harapan saya nanti ESA bisa melaksanakan pengabdian masyarakatnya, karena saya dulu masih ingat dulu juga sering berkunjung ke beberapa sekolah untuk memberikan pelatihan bahasa Inggris. Oke, terima kasih Mas David. Terima kasih Bu Christine dan Bu Risa. Demikian Sobat Podcast Du Laut, perbincangan kita, semoga bermanfaat dan akan bagi kami nanti salah satu visi kami yang berbunyi berkreasi dan berprestasi nanti bisa tergali dari kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat dari universitas yang ada di Kabupaten Tuban maupun yang di luar Kabupaten Tuban. Terima kasih atas atensinya. Podcast Du Laut, yuk tonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.